Saat menentukan ide bisnis, tidak jarang kita akan ketemu pada ide bisnis yang itu sudah ada yang menjalankannya, sudah ada yang lebih dulu membuka bisnis tersebut ataupun berhasil di bisnis itu. Lalu, jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Ada pepatah yang mengatakan bahwa di bawah langit saat ini tidak ada lagi hal yang baru. Apapun yang muncul seringkali adalah hasil dari model ataupun proses modifikasi yang sudah ada ataupun pengulangan dari yang sudah ada. Sehingga tidak masalah ketika misalnya Anda ingin memulai bisnis dan kemudian yang Anda lakukan adalah melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sebagai contoh misalnya seperti ini, ada beberapa bisnis yang muncul itu merupakan hasil dari proses amati, tiru, dan modifikasi. Contoh misalnya mungkin karena ada banyak orang yang senang makan ayam goreng, maka muncullah ide. Bagaimana jika ayam goreng crispy itu kemudian disajikan dengan cara apa? Digeprek. Ya, digeprek dan kemudian diberi sambal yang pedas. Maka yang terjadi lahirlah ide bisnis apa? Ayam geprek. Nah, ide ayam geprek itu bukanlah sesuatu yang original, tapi merupakan hasil dari modifikasi ide yang sebelumnya sudah ada. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita punya ide bisnis dan kemudian ide bisnis tersebut ternyata sudah ada yang punya lebih dulu, sudah ada yang buka lebih dulu, sudah ada yang memulai lebih dulu. Apa yang bisa Anda lakukan adalah Anda cukup challenge di ide bisnis yang sudah Anda pilih tadi beberapa proses yang itu cari. Dimana ketika Anda challenge prosesnya, Anda bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari bisnis yang sudah ada. Ada beberapa tantangan yang bisa kita lakukan di dalam sebuah bisnis ataupun proses bisnis yang membuat kita akhirnya bisa menjadi unggul dibandingkan orang yang lain. Yang pertama adalah menjadi lebih cepat, ya, faster, ya. Challenge prosesnya adalah be faster, jadilah yang lebih cepat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa beberapa bisnis sudah lebih dulu ada, tapi seringkali yang terjadi beberapa bisnis dikelola secara konvensional, dikelola secara biasa sehingga seringkali proses pelayanannya standar ataupun bisa dibilang lama. Nah, ada satu gerai pizza di Amerika yang dia tahu bahwa ketika dia harus head to head, hadap-hadapan dengan raja pizza, ya, anggap saja misalnya mungkin Pizza Hut, maka dia akan kewalahan, dia tidak akan bisa bersaing. Kenapa? Karena ya Pizza Hut lebih dulu ada ataupun misalnya mungkin sudah punya masa yang banyak. Tapi apa yang terjadi? Domino Pizza itu bisa menyaingi Pizza Hut ataupun pizza-pizza yang ada di Amerika dikarenakan dia challenge the process. Dia men-challenge proses bagaimana menyajikan pizza itu dengan lebih cepat. Ya, lebih cepat, faster. Apa yang dia lakukan? Ya, dia memberikan klaim janji bahwa jika pizza itu diantarkan kurang dari tenggat waktu yang mereka janjikan, maka pizza itu free buat mereka. Contoh misalnya seperti ini. Oke, Anda mau delivery pizza, Anda pesan pizza dan kemudian Domino Pizza menjanjikan bahwa pizza Anda itu akan tiba di tempat Anda dalam waktu 10 menit. Maka ketika pizza itu tiba di tempat Anda 10 menit lewat 1 menit, Domino Pizza akan menyerahkan pizza itu secara free buat Anda, gratis buat Anda. Nah, coba perhatikan apa yang terjadi ketika Domino Pizza menawarkan sebuah layanan seperti itu. Secara otomatis langsung banyak orang yang kemudian tertarik ingin mencoba pizza, Domino Pizza. Ya awal-awalnya sekedar misalnya mencoba untuk mengetes apakah serius nih ketika misalnya layanan saya ataupun pesanan saya lewat dari 10 menit kemudian saya akan mendapatkan pizza gratis, ya orang hanya sekedar mencoba. Tapi yes, ternyata betul setelah dipraktekkan ya layanan
pengantaran Domino Pizza itu kurang dari tenggat waktu yang sudah ditentukan. Pun kalau misalnya mereka telat, yes, pizzanya mereka berikan. Nah, kita tahu sekarang misalnya di era seperti sekarang ini itu orang sangat-sangat sibuk itu. Orang sangat-sangat kesulitan untuk mencari waktu bahkan untuk makan siang saja. Inilah yang kemudian membuat seperti misalnya McD, KFC atau gerai-gerai makanan itu membuka layanan drive-thru di mana orang nggak perlu turun dari mobil, cukup antri dan kemudian masuk ke dalam sebuah pos untuk pesan. Nah, hanya sekedar pesan, beberapa menit kemudian produknya sudah siap. Nah, ini yang dimaksud dengan Anda ketika sudah punya satu ide bisnis, dan kalau bisnis itu misalnya sudah ada sebelumnya, cukup pikirkan, apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa membuat proses di bisnis ini lebih cepat. Lebih cepat di dalam melayani konsumen, lebih cepat di dalam menciptakan produk, lebih cepat misalnya dalam pengantaran, lebih cepat di dalam penyajian dan berbagai macam hal. Ya, itu ya yang pertama. Jadi challenge the process yang pertama adalah be faster. Oke, kita tuliskan ya. Oke. Challenge the process. Nah, yang pertama adalah be faster. Yang kedua, Anda bisa challenge the process dengan be better. Ya, jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Misalnya Anda sudah putuskan mau terjun di bisnis apa. Meski bisnis itu sudah ada pesaingnya, sudah banyak pesaingnya, maka cukup Anda challenge the process untuk be the better. Menjadi yang lebih baik. Nah, contoh misalnya dalam bisnis kuliner. Maka Anda misalnya putuskan, oke, yang jualan ayam goreng banyak, tapi saya akan be the better. Saya akan menjadi lebih baik di dalam hal apa? Rasanya. Saya akan menjadi the best, the better dalam hal sambalnya. Saya akan menjadi lebih baik dalam hal penyajiannya ataupun tempat makannya. Maka itu sudah menjadi sebuah nilai tambah yang bisa Anda tawarkan dan membuat orang datang ke tempat Anda. Ya, seperti itu. Jadi, challenge di proses yang kedua adalah be better. Yang ketiga, Anda bisa challenge the process dengan apa? Menjadi yang paling mudah, easier, ya. Yang paling mudah gitu. Nah, di era seperti sekarang ini itu orang berbondong-bondong mencari sesuatu yang lebih simple, yang lebih praktis, yang lebih mudah. Nah, jadikan bisnis Anda itu lebih easy ya, lebih mudah untuk diakses, dilakukan, didatangi oleh orang lain. Contoh misalnya praktek bisnis yang easier, ya, lebih mudah itu adalah seperti ini. Ketika kita mau potong rambut, seringkali yang membuat kita malas itu adalah harus menunggu lama, harus antri sekian lama dan kemudian barulah tiba giliran kita. Tapi ada beberapa barbershop yang itu kemudian meng-create satu program di mana orang kalau mau gunting rambut di tempat itu nggak harus datang untuk make appointment, buat janjian. Tapi apa? Cukup make appointment, buat janjian melalui aplikasi mereka. Ya, jadi lebih mudah orang bertransaksi. Kemudian challenge the process yang lainnya, misalnya seperti ini. Anda bisa men-challenge prosesnya, membuat konsumen itu mudah di dalam bertransaksi dengan Anda, yaitu salah satunya misalnya menyediakan berbagai macam pilihan alternatif pembayaran. Ini memudahkan mereka. Contoh misalnya, ketika satu bisnis hanya menyediakan pembayaran secara tunai, maka tentu ini sebuah problem besar bagi mereka yang malas bawa uang cash.
Mereka yang terbiasa misalnya mungkin menggunakan kartu debit ataupun kredit itu seringkali merasa tidak nyaman itu ketika harus bertransaksi di tempat yang itu hanya menerima cash. Maka challenge the process yang bisa Anda lakukan adalah make it easy ya. Easier, lebih mudah buat konsumen untuk bayar. Mereka bisa pilih secara cash ataupun secara kartu ya, seperti itu. Nah, yang keempat, Anda bisa challenge the process bisnis yang sudah ada itu dengan be bigger. Jadilah yang lebih besar. Jadilah yang itu ada di mana-mana. Jadilah itu yang kemudian membuat orang mudah mengenali Anda karena begitu besarnya bisnis Anda. Nah, ini beberapa kali dipraktekkan oleh pebisnis. Nah, ketika misalnya harus bersaing dengan McD, salah satu bisnis lokal yang menyediakan burger itu menggunakan strategi dia menjadi bigger, bukan kemudian dengan punya tempat yang lebih baik dibandingkan McD, tapi dia punya strategi dengan menyediakan channel-channel ataupun tempat orang beli itu sebanyak mungkin. Ya. Nama burgernya adalah Edam Burger. Jadi dia bangun kemitraan sehingga dengan kemitraan yang ada orang bisa lebih mudah untuk mendapatkan produk di tempat mereka. Nah, atau misalnya kita lihat yang sekarang ya ada itu adalah misalnya kita lihat sekarang di mana-mana ada Alfamart, ada Indomart. Tahukah Anda bahwa sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk bagaimana mereka head to head bersaing dengan para pebisnis retail yang skalanya besar seperti misalnya hypermart, makro department store, kemudian Lotte dan sebagainya. Ya, mereka tahu bahwa ketika misalnya harus head to head dengan supermarket yang ada di mall itu sangat-sangat tidak menjanjikan itu. Karena apa ya? Mereka sudah lebih dulu ada dan kapital mereka lebih besar itu. Tapi mereka punya strategi yang berbeda. Mereka menjadi lebih besar di dalam hal melayani bisnis retail bukan dengan menciptakan sebuah hypermart yang besar, tapi dengan menyediakan cabang yang banyak, bigger, lebih besar jumlahnya. Maka ini adalah strategi yang membuat mereka jauh lebih berhasil dibandingkan yang lain. Dan Anda bisa gunakan challenge the process yang kelima yaitu be cheaper. Jadilah lebih murah. Nah, jadilah lebih murah ini bisa menjadi sebuah keunggulan yang Anda tawarkan kepada konsumen sehingga membuat walaupun misalnya di sekitar Anda sudah ada bisnis yang serupa, tapi karena Anda lebih murah, maka Anda bisa kemudian menjadi pilihan orang banyak untuk mereka bertransaksi. Nah, bagaimana menjadi lebih murah? Itu tentunya ada strateginya. Anda bisa misalnya mungkin dengan mencari supplier produk, supplier bahan baku yang bisa memberikan harga yang lebih murah dikarenakan Anda mengambil ataupun membuat sebuah pengambilan yang lebih banyak. Atau misalnya bahan baku Anda punya sendiri itu, Anda ciptakan sendiri, Anda kelola sendiri. Sehingga Anda bisa lebih mudah untuk dapat bahan baku dengan harga-harga yang lebih murah. Oke? Jangan khawatir, jangan takut, jangan risau ketika misalnya ide bisnis yang Anda munculkan adalah ide bisnis yang itu juga sudah ada di pasaran, sudah ada di masyarakat. Yang Anda butuh lakukan adalah jadilah seorang entrepreneur. Masih ingat di video sebelumnya saya bahas bahwa seorang entrepreneur yang inovatif. Tantangan itu jangan jadikan sesuatu yang membuat Anda mundur dan mengalah ataupun menyerah. Tapi tantangan itu jadikan sebuah hal yang membuat Anda lebih termotivasi. Tantang proses di dalam bisnis yang sudah Anda pilih untuk apakah menjadi the faster, kemudian better, easier, bigger, or cheaper. Saya Ronald Tagalung, sekian video kita pada sesi hari ini, sampai jumpa lagi. Salam sukses selalu.